Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat. Wa azka salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a ila yustajab. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah tidak terasa kita sudah ada di tanggal 10 Sa'ban. Artinya tidak sampai 20 hari lagi, jika umur panjang, jika Allah izinkan, kita akan bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan, bulan tempat kita meraih, ya Bapak Ibu, bulan tempat kita berusaha untuk meraih keutamaan-keutamaan yang besar, membangun proyek lah ya. Saya hari ini, malam ini ingin mengajak kita cerita tentang beberapa proyek Ramadan ini, Pak. Ya, tidak dalam saya cerita Quran. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Satu-satunya bulan, ya, satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya di dalam Al-Qur'an, ya, eksplisit Allah sebut Ramadan gitu. Itu cuma ya Ramadan. Dari 12 bulan yang ada, dari Muharram sampai nanti terakhir Zulhijjah, tidak Allah sebut nama bulan-bulan yang 12 itu, kecuali hanya Ramadan. Wahid faqat, hanya Ramadan, cuma satu itu saja. Ya. Ulama mengatakan penyebutan kata Ramadan sebagai satu-satunya nama bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran itu menunjukkan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa. Bukan bulan biasa, tetapi dia bulan yang luar biasa. Maka hanya orang-orang yang beriman saja, hanya orang-orang yang beriman saja yang berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan itu. Dan hanya orang yang beriman saja yang membuat perencanaan untuk mendapatkan keutamaan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha
khabirum bima ta'malun. Kata Allah dalam surat Al-Hasr, ya, surat yang ke 59 ini, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Al-Quran, orang yang beriman itu kalau dipanggil dengan panggilan kasih sayang ini, maka jawaban mereka itu sami'na wa ta'na. Perkataan orang-orang yang beriman itu, kata Allah dalam Al-Quran, kalau dia dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, maka jawaban dia sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Nah, di ayat ini Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kita masih ingat ya ayat ini? Ada perintah takwa 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 perintah takwa, ya. Tapi dia mengapit di dalamnya perintah membuat perencanaan. Nih ya. Masih ingat dulu kita pernah membahas ayat ini? Kalau ada 2, apa kita kayak makan, apa sih roti yang di tengah-tengahnya ada daging? Roti tengahnya ada daging. Nah, yang bikin enak burger itu rotinya dagingnya. Dalamnya kan? Dalamnya. Nah, di sini juga ini permisalan ya, maaf permisalan saja bahwa betapa takwa itu, betapa membuat perencanaan ini dia sesuatu yang nanti menghantarkan kita kepada kesempurnaan takwa, ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, dan hendaklah setiap kamu nazara, betul-betul memperhatikan maqaddamat lighad, apa yang mau dia laksanakan, apa yang mau dia tegakkan, apa yang mau dia kerjakan besok. Ya, ini Ramadan, bulan yang penuh keutamaan. Sekarang sudah tanggal 10, artinya ya 19 hari lagi ya, insyaallah. Semoga Allah sampaikan kita ya. Maka kita mesti sekali lagi punya rencana. Artinya kita harus buat project nih, project Ramadan, ya. Dan saya ingin ajak kita hari ini cerita beberapa project Ramadan ya. Yang pertama sih kita doa. Yang pertama yuk kita berdoa ya, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Ya Allah, berkahi kami di bulan bulan Sa'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa, dan jangan anggap sepele doa. Jangan anggap sepele doa. Doa itu menentukan. Ya. Saya membaca ada satu sahabat namanya, maaf mengulang sebentar cerita, Abu Umamah. Ya. Dia ini Ansor. Tidak biasanya Nabi SAW melihat ada sahabat, ada Abu Umamah duduk di luar waktu sholat di dalam masjid, di Masjid Nabawi ini. Jadi Nabi keluar dari kamarnya, kemudian Nabi melihat di dalam masjid ada Abu Umamah. Karena sendirian duduk, mimik mukanya juga dalam kondisi sedih, maka Nabi datang. Dan itu kelebihan Nabi ya, beliau empati. Ditanya, ya Abu Umamah, ada apa ini di luar waktu sholat kok
sendirian duduk di sini. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, saya sedang susah. Saya kalau bahasa kita tuh lagi kesulitan finansial gitu. Saya lagi terlilit hutang ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Abu Umamah, mau tidak aku ajarkan satu doa yang jika kamu baca, maka Allah akan tolong kamu. Kalau aku baca, kalau engkau baca, Allah akan tolong kamu. Maka diajarilah doa itu, karena Abu Umamah mau kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. 8 doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Dalam penjelasan hadis itu dikatakan yang dimaksud kesedihan di sini adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu yang membuat kita nggak enak di hati ini gitu. Wal hazan, dan juga kekhawatiran, khawatir akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. A'udzubika minal ajzi wal kasal, hilangkan dariku kelemah, aku berlindung padamu ya Allah dari kelemahan dan dari rasa malas, dan nanti aku berlindung padamu dari pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan orang-orang yang suka menindas. Dibacalah doa ini oleh Abu Umamah setiap pagi dan sore, karena emang Nabi menyuruhnya baca pagi sore, baca pagi sore kata gitu. Kemudian Abu Umamah bersaksi, apa kata beliau? Setelah aku mengamalkan doa itu, selalu aku baca doa itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menolongku untuk melunasi hutang-hutang. Bukannya dikasih duit, bukan. Tetapi Allah mudahkan jika selama ini dia berusaha itu sulit, maka kemudian Allah mudahkan semuanya. Doa ini saya membaca dalam kitab, dikatakan kita manusia itu jangan terlalu mengandalkan hukum sebab akibat, Bu. Jangan terlalu mengandalkan hukum sebab akibat gitu. Kalau mau kaya harus apa, Bu? Ya kalau mau pintar harus belajar. Iya benar. Tetapi jangan berpikir bahwa dengan belajar itu langsung kita jadi pintar kalau Allah tidak berkehendak, ya. Jadi doa yang Nabi lewat kisah itu dikatakan manusia kita semua tidak boleh semata-mata hanya bergantung pada hukum sebab akibat. Karena yang paling menentukan itu justru Allah. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam goa itu? Mereka bertiga jalan karena kesorean, hujan lebat, mereka berlindung dalam goa karena hujan lebat, maka kemudian terjadi longsor, tertutup goa itu dengan batu besar. Mereka berusaha bertiga itu. Kalau ikut hukum sebab akibat kan, kalau mau ke pintu itu bergeser harus didorong. Ya kan? Maka mereka dorong berkali-kali, dicoba, pakai alat dicoba, nggak bisa. Kan sekuat tenaga berulang dicoba, nggak bisa. Hadis itu kan bilang akhirnya mereka berdoa, mereka berwasilah dengan amal solehnya. Mereka berdoa dengan masing-masing menyebutkan amal solehnya. Ya kan? Ya Allah, aku sudah birrul walidain yang pertama kan ya, berbakti kepada ibunya. Selesai itu dorong terbuka, padahal tadinya nggak terbuka. Yang kedua, doa lagi dengan menyebut amal solehnya, yaitu amanah, menjaga titipan orang pada dia. Dorong lagi terbuka. Yang ketiga, doa lagi, Allah, hamba ifah, hamba menjaga kesucian, hamba menjaga diri dari kemaksiatan. Selesai itu dia dorong buka. Dua hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa doa itu dahsyat. Jangan terlalu mengandalkan sekali lagi hukum sebab akibat dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ingat ya. Nih ibu-ibu ingat kayaknya doa Fatimah itu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Hayyu, wahai Zat yang Maha Hidup,
Ya Qayyum, wahai Zat yang berdiri sendiri. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, dengan ampunanmu, astaghis, aku mohon pertolongan ya Allah. Aslih li sa'ani kullahu, perbaiki untukku semua kesibukan-kesibukanku. Aku sibuk banyak sekali Allah kesibukan, tapi jadikan kesibukan itu mampu aku selesaikan dan membawa kebaikan bagiku. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan kau wakilkan aku menyelesaikan dewek tanpa bantuanmu, walau hanya tarfata ain, hanya sekedipan mata. Yalah ya, jadi itu lihat Nabi doanya itu, Fatimah Zahra doanya itu, wala takilni ila nafsi, jangan biarkan aku dewek ngerjakan ini tanpa engkau bantu ya Allah gitu. Jangan kau tinggal aku walau sebentar baik gitu. Ya, Nabi, sahabat-sahabat dahsyat ya. Jadi yang pertama, ini karena mau Ramadan, ini karena mau Ramadan ya. Saya ajak kita jangan sepelekan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban, boleh, fi syahri Sya'ban, boleh, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna ya, dan sampaikan saya ke bulan Ramadan ya. Saya mengajak yang pertama kita doa, perbanyak doa di bulan Sya'ban ini ya. Minta sama Allah agar kita ketemu dengan Ramadan ini. Minta sama Allah agar Ramadan ini jadi Ramadan terbaik seumur hidup kita. Ya. Minta sama Allah agar kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga Ramadan besok kita bisa beribadah secara optimal. Minta sama Allah, minta. Ya. Karena Allah suruh kita minta. Ya, ud'uni kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta padaku, ud'uni, minta padaku kata Allah, astajib. Allah akan kabulkan, itu janji Allah ya. Jadi sekali lagi Nabi baca doa itu ya, Nabi baca doa itu di bulan Sya'ban. Kita kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi dan ingin termasuk dalam kafilah Nabi nanti di padang mahsyar, maka kerjakan apa yang dikerjakan Nabi, lakukan apa yang dilakukan Nabi. Nabi baca doa ini di bulan Sya'ban, kita baca juga ya. Jadi ini yang pertama, karena banyak orang yang terlalu percaya diri ya. Tahu baru hari pertama Ramadan udah sakit, lupa sama Allah gitu ya, lupa minta. Hari pertama Ramadan sakit. Lewat banyak keutamaan Ramadan ya. Ini yang pertama. Masih ingat kisah seorang sahabat Ansar yang dia punya 2 sahabat dari Yaman. Ya. Punya 2 sahabat dari Yaman. Sama-sama berjuang, berjihad, bertiga ini teman akrab. Tahu-tahu yang satu wafat duluan di medan jihad, yang satu wafat 1 tahun kemudian. Masih ingat ya cerita ini ya. Ternyata kemudian maaf, siapa nama sahabat mulia ini? Talha atau Abu Ubaidah ya, maaf saya dulu. Dia lihat temannya, dia bermimpi 2 temannya ini berdiri di tempat yang sangat indah yang dia tidak menyangka, tidak berpikir selain itu surga. Tahu-tahu dilihat yang dipanggil masuk duluan itu bukan yang mati syahid, tapi yang justru mati meninggal 1 tahun kemudian gitu. Bingung dia, karena yang dipanggil mati syahid ini justru dipanggilnya lama sekali sudahnya. Dia bertanya ke banyak sahabatnya, nggak ada yang bisa jawab, kok begitu katanya. Bukankah yang mati syahid itu surga gitu. Sampai kerisauan dia terdengar, Talhah ini ya, kalau maaf. Sampai kerisauan dia terdengar oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi. Ditanya kenapa risau? Nabi dia ceritakan, lalu kata Nabi, tahukah engkau bahwa yang wafat duluan walaupun dia tidak wafat di medan jihad, tapi dia lebih banyak sujud,
dia bertemu satu kali Ramadan. Dia lebih banyak ketemu Ramadannya dibanding sahabat yang wafat duluan. Coba bayangkan. Artinya pahala beribadah di bulan Ramadan itu dahsyat sekali. Artinya rugi benar orang yang tidak mengamalkannya. Ya, orang yang rugi sekali orang yang tidak mengambil keutamaan itu. Dan jangan tunda-tunda. Agak-agaklah mempersiapkan diri. Jangan. Allah suruh kita cepat ini, buat perencanaan, persiapkan diri. Jangan tunda-tunda. Dalam buku Sirah dijelaskan, ada 5 orang penduduk Yaman yang dia menyesal sekali karena menunda perbuatan baik. Tidak disebutkan siapa nama penduduk Yaman ini. Waktu Nabi masih hidup di Madinah, mereka bersepakat untuk bertemu dengan Nabi. Ya, berlima ini. Tapi karena gek lu, sudah yang berlima ini tidak jadi. Menunda keberangkatannya. Pas mereka mau berangkat, terdengar kabar Nabi meninggal. Nabi wafat. Menyesal betul mereka. Kenapa? Karena dengan wafatnya Nabi, mereka artinya tidak pernah bertemu dengan Nabi. Orang yang disebut mereka tidak disebut sebagai sahabat Nabi, walaupun dia hidup di zaman Nabi. Akibatnya apa? Kehilangan dia predikat sahabat. Sementara sahabat Nabi itu punya keistimewaan ini, privilege. Hanya karena dia menunda, nggak ketemu, nggak dapat dia predikat sahabat Nabi itu. Ya, rugi sampai wafat. Ya, maka kita juga begitu. Jangan tunda-tunda. Ayo buat perencanaan, ayo banyak-banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta saling mendoakan. Suami minta istri mendoakan, istri minta suami mendoakan, kakak adik minta saling doakan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Banyak yang mau diceritain ya, bingung. Karena Ramadan ini istimewa, maaf saya langsung praktek saja ya. Amal, saya ingin malam ini saya mau cerita amal saja, ya. Saban ini satu doa, saling mendoakan, minta didoakan. Balik ke cerita lama, ada satu sahabat namanya, siapa yang suka ngambilin air wudhu Nabi, minta didoakan oleh Nabi. Allahumma sholli ala. Ada satu sahabat yang suka betul ya. Kalau Nabi mau sholat, dia cepat-cepat ngambilkan air wudhu untuk Nabi. Allahu Akbar. Siapa? Siapa? Betul. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Ansari. Ya, dia suka betul ambilkan air wudhu Nabi. Suatu kali sesudah dia ngambil air wudhu Nabi, Nabi tanya sama dia, minta Rabi'ah, minta. Apa yang Rabi'ah ini Ahlussuffah. Ahlussuffah itu orang yang tinggal di Masjid Nabawi, di sebelah Masjid Nabawi ada teras, di sebelah teras itulah mereka tinggal. Itulah yang disebut kaum sufi itu kemudian. Mereka Ahlussuffah, orang yang tinggal di Suffah, di teras-teras Masjid Nabawi. Nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, penghasilan juga pekerjaan nggak tentu. Nabi suruh Rabi'ah minta mau apa gitu. Saya pernah ditanya ketika cerita ini, kalau kita yang jadi Rabi'ah minta apa kira-kira? Rabi'ah mintanya, ya Rasulullah doakan aku masuk surga bersamamu. Ya Allah doakan aku masuk surga bersamamu. Jadi bukan cuma minta masuk surga, tapi juga
bersama di satu tempat, berdampingan sama Nabi. Keren ini Rabi'ah. Ya, Nabi cuma bilang sama Rabi'ah, fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu. Kalau memang itu permintaanmu ya Rabi'ah, fa inni, maka bantulah aku ala nafsika, lakukanlah olehmu kasratus sujud. Perbanyak sujud. Jadi ternyata sujud itu bisa menyebabkan kita masuk surga plus surganya dekat Nabi gitu. Ya. Rabi'ah pada dia minta didoakan oleh Nabi SAW. Baik, Ibu sekalian izin saya ingin baca beberapa hadis ya. Dalam hidup kita ini kita pasti punya cita-cita kan? Satu pengen masuk surga, yang kedua pengen lepas dari azab kubur, azab neraka, apalagi di sini. Pengen haji berulang-ulang, pengen umroh berulang-ulang, misal gitu ya. Oke. Saya mau cerita, maaf, 1, 2, 3, 4, ada sekitar 5 hadis ya. Kita ini kan dalam hidup pasti kepengen masuk surga kan itu ya. Di surga dibuatkan istana. Di surga dibuatkan bukan sekedar tempat tinggal biasa, tapi istana yang megah. Nah kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, beliau mengatakan begini. Man sallasnatai asrata raq'atan fi yaum wa laylatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi SAW, yang pertama nih ya, siapa man shalla, barang siapa yang salat isnata asrata, 12 rakaatan, 12 rakaat, yaumin walailatin, sehari semalam, kata Nabi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Ummu Habibah, beliau berkata dalam hadis ini Muslim ya, nomor 1198. Qalat Ummu Habibah, fama taraktuhunna munza sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka sejak aku mendengarkan Nabi mengatakan itu, tidak pernah aku meninggalkan salat 12 rakaat itu, kata beliau. Maka Bu, Pak, kalau kita kepengen ya punya rumah di surga, pengen punya rumah di surga, kerjakan 12 rakaat. Yang dimaksud 12 rakaat ini yang mana? Salat sunat rawatib. Bukan salat wajib, bukan meninggalkan salat wajib terus kerjakan ini ya. Udah. Saya mengajak yang pertama nih ya, ini project. 1, salat sunnah rawatib. Rawatib ini 12. Kata Ummu Habibah, sejak dia mendengar ini dari Nabi SAW, tidak pernah lagi dia tinggalkan ini. Karena siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib ini, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Yang mana yang 12 rakaat ini? Ini kan 2 sebelum subuh, qabla subuh ya. Qabla subuh, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, dan 2 sesudah zuhur. Maaf, salah nulis ini. Dan 2 sesudah zuhur. Lalu sudah berapa nih? 2, 8. Apa lagi? 2 sebelum maghrib, 2 sesudah isya. Ini memang beda-beda nanti. Yang penting masing-masing cari lagi nanti sudah ini ya, yang 12 rakaat ini. Jangan kita perdebatkan nanti, enggak lah, harus sebelum asar ya. Enggak. Intinya salat sunnah rawatib yang 12 nih. Oke?
Siapa yang mengerjakan ini? Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Apa maksud saya cerita ini? Ramadan berapa hari? 30 hari. Anggap 30 hari ya. Kalau setiap hari di bulan Ramadan kita kerjakan sholat sunnah rawatib yang 12 ini, berarti kita punya 30 rumah, punya 30 istana di surga. Ayo Ustaz nih kok jadi ajak matre? Enggak, emang lagi cerita project saya nih ya. Project 100 rumah di surga, project 100 istana di surga. Kalau bulan Ramadan kita menjaganya, maka kita akan dibangunkan 30 rumah di surga. Ustaz pengen 100 rumah gitu. Ya. Project sebelum ini saya pernah bicara di tempat lain ya, project 3000 sujud. Bikas roti sujud hadis tadi itu ya. Ini project 100 istana di surga. Gimana caranya agar bisa dapat 100 di bulan Ramadan nanti? Ditambah hadis lain ya. Nih misal Nabi SAW mengatakan, man qara'a, ini amal-amal mudah ya, yang mau saya cerita ini amal-amal sederhana ya, tapi jadikan ini project. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ya, sampai 10 kali baca Al-Ikhlas 10 kali, maka di sini dikatakan banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan untuk dia istana di surga. Lihat sambungan hadis nih ya, sambungan hadis nih. Faqala Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab kemudian berkata, "Idzan astaghfira ya Rasulullah." Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aksaru wa atyab." Kata Umar bertanya kepada Nabi, "Kalau begitu saya akan memperbanyak wahai Rasulullah." Maksud Umar enggak cuma 10. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksaru wa atyabu. Istana Allah lebih banyak dan lebih bagus. Ya, Musnad Ahmad ini. Artinya Umar nanya sama Nabi waktu itu, kalau saya banyakin lagi nggak cuma 10? Kata Nabi, kalau lebih dari itu maka lebih banyak, istananya lebih bagus. Kalau tiap hari kita baca, izin ya, mungkin kita baca Quran 1 juz berat, maaf mungkin karena tidak terbiasa, atau saya pengen 1 juz, 1 hari 3 juz, kalau itu bisa oke. Tapi kita merasa, ya Allah saya baca belepo, maaf saya belum lancar baca Quran, saya masih ngejo, tidak kejar kalau nak khatam Ramadan. Amalkan di sini. Kita kan hafal ayat ini. Al-Ikhlas insya Allah kita hafal kan. Nah kata Nabi, siapa yang baca 10 kali Al-Ikhlas, Allah bangun satu rumah istana untuk dia. Kalau satu hari kita baca 30 kali misal ya, berarti kita dapat sehari 3 istana. Nih, berarti kalau 30 hari dapat kita tembus project 100 istana selama Ramadan. Ya, kita bangun istana kita di bulan Ramadan ini. Kenapa saya langsung cerita amal nih? Karena kita ya kadang kalau cerita yang berat-berat, lah capek duluan gitu. Ya. Kalau ibu kita di luar Ramadan saja baca ini, subhanallah, ya kan?
Baca per hari sambil naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali. Qul huwallahu ahad. Terus sampai 10 kali dapat kita di sini. Umar saja ya yang dijamin Nabi masuk surga, subhanallah. Umar saja yang dijamin Nabi sebut namanya bahwa dia masuk surga, ngomong, saya kalau pengen baca lebih banyak bagaimana ya Rasulullah, kata dia itu. Ya, oke. Itu yang pertama. Saya mengajak kita Ramadan nanti, ini belum cerita tarawih nih. Kejar sholat sunnah rawatib ini. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Beda-beda. Intinya fadal, silakan kerjakan yang mana yang cari hadisnya nanti 12 rakaat rawatib itu yang mana baik, kerjakan itu. Mulai dari sekarang. Tadi ini bagian dari perencanaan kita nih. Satu, gimana caranya kita dapat rawatib nih setiap hari. Agar kita terbiasa, maka mulailah kerjakan dari bulan ini, dari Sa'ban ini. Jangan nunggu Ramadan. Ya, jangan nunggu Ramadan. Nanti lewat kita, ya. 2, hadis Nabi. Kalau ini proyek 100 istana di surga selama Ramadan. Yang kedua, proyek pembebasan dari neraka. Ya. Siapa yang tidak mau dibebaskan dari neraka? Nauzubillah min zalik, ya. Amat sangat pedih siksanya. Nabi SAW mengatakan begini. Kata Nabi, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidat syayatinu wa maradatul jinna wa ghulliqat abwaban nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yaghlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarra aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Hadisnya begini artinya. Sejak malam, idza kana awwalu lailatin fi min syahri Ramadan. Sejak malam pertama bulan Ramadan. Sejak malam pertama bulan Ramadan, suffidat syayatinu, Allah belenggu setan-setan dan jin yang jahat. Wa maradatul jinna wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang terbuka, kata Nabi SAW. Wa futihat abwabul jannah, dan Allah buka semua pintu surga, falam yughlaq minha babun, tidak ada satu pun yang tertutup. Hadis ini disambung wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang berseru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan, kerjakan ketaatan itu mulai malam pertama bulan Ramadan. Wahai yang mengharapkan keburukan, ya baghiyasy syarr, wahai yang mengharapkan keburukan atau yang senantiasa bermaksiat, aksir, berhentilah kamu bermaksiat. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan, ya, Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Nah, kita sambung. Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a wa dzalika fi kulli lailatin. Sungguh Allah membebaskan banyak orang dari neraka saat buka puasa. Dan itu terjadi setiap malam. Maka apa prakteknya? Dalam kitab ini dikatakan, karena itu berdoalah pada Allah di setiap malam-malam bulan Ramadan itu nanti, minta agar kita dibebaskan dari
neraka. Karena hadis tadi yang kedua saya bacakan, inda kulli fitrin. Kapan dibukanya itu? Kapan dibebaskannya? Inda setiap mau buka, setiap berbuka puasa. Maka waktu buka puasa diajari juga kita. Jangan langsung segera doanya cuma Allahumma laka sumtru terus makan gitu ya. Perbanyak doa karena doa di waktu berbuka dikabulkan. Di sini diajarkan berdoalah ketika berbuka puasa, berdoalah setelah sholat fardu, berdoalah di sepertiga malam terakhir, berdoalah di waktu-waktu mustajab, karena pembebasan ini merupakan proyek besar dan utama bagi kita agar bisa masuk surga tanpa harus merasakan pedihnya siksa api neraka. Maka diajarkan oleh kita, redaksinya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka malam ini ya Allah. Ya. Itu proyek kedua nih. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari pembebasan dari api neraka. Allah sudah janjikan setiap malam Allah membebaskan hambanya, maka minta sama Allah, minta. Artinya apa? Doa setiap malam waktu berbuka. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat itu kan mengapit ayat Ramadan itu. Ya. Ayat 108 Al-Baqarah, cerita Allah mengabulkan doa orang yang berdoa itu. Itu kan urutan satu bab, satu klaster semua dengan ayat Ramadan. Syahrul apa? Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam 183 ini penutupnya. Ya, la'allakum yarsyudun, agar kamu mendapatkan rosyada gitu ya, doa. Jadi nih kita bikin project nih ya, nih doa lagi nih. Targetnya kalau sholat sunnah tadi agar kita dapat 100 istana, perbanyak doa agar Allah bebaskan kita dari api neraka. Allahu Akbar. Ya, lalu yang ketiga, proyek 30 kali haji dan 30 kali umroh selama Ramadan. Ya, Bu, mau gak naik haji umrah, Bu? Ada kan Nabi yang ngajari kita, ada amal yang jika dilakukan maka dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah tamat, sempurna gitu. Ya, jadi proyek ketiga nih saya ajak kita ya. Proyek 30 kali umrah, 30 kali haji dan 30 kali umrah. Apa amalnya nih Bu, Pak? Kalau ini insya Allah tahu. Apa amalnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sallal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tammatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir ya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan umrah, tammatin, sempurna kata Nabi. Namanya salat isyraq, ada yang bilang salat isyraq, ada yang bilang salat
syuruk. Yuk, bulan lalu, Ramadan lalu tembus nggak kita 30 kali syuruk? Penuh nggak sebulan? Kalau tidak, yuk kita perbaiki Ramadan ini. Jadikan gimana caranya? Ya, Ramadan kemarin kelewatan. Habis subuh ngantuk. Turu apa? Sare. tidur lagi gitu. Nah, sekarang yuk buat target. Kalau emang Ramadan besok 30 hari, kita kejar gimana caranya kita dapat 30 pahala haji, 30 pahala umrah. Sederhana. Hanya menahan diri ba'da sholat jamaah di masjid, tapi ya Bu, tapi ini di masjid. Sholat subuh jamaah di masjid. Selesai itu zikir, boleh baca Quran, boleh istighfar, pokoknya zikir silakan. Mendengar ceramah silakan. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang tadi ya, yang sifatnya keduniaan, ketawa ketiwi, cerita utang, itu cerita lebaran, cerita segala macam itu. Jangan cerita yang lain-lain selain zikir. Pas waktu syuruk dia sholat 2 rakaat. Nah, ini dia. Yuk kita pasang besok gimana caranya saya selama Ramadan bisa syuruk 30 penuh, full gitu. Ibu-ibu bisa juga Bu, di masjid kami rame kalau setiap subuh Ramadan ini karena ngejar syuruknya ya. Habis subuh pada duduk ya, zikir dan macam-macamnya, lalu salat isra, ada yang bilang isra, ada yang bilang syuruk ya. Tafadhal, silakan. Itu yang proyek ketiga nih. Ya. Proyek keempat sekarang. Proyek puasa Ramadan 10 kali atau 20 kali atau 30 kali. Nah, apa maksudnya? Ada orang yang puasa Ramadan dia dapat pahala 1 kali Ramadan. Ya, kalau kita puasa full Ramadan, dapat kita pahala 1 kali full Ramadan. Tahun lalu saya diceritakan ada lelaki, dia infak, dia memberi makan sehari 50 santri selama sebulan. Full Ramadan dia memberi makan berbuka untuk 50 santri penghafal Quran. Kan Nabi bilang, Nabi SAW bersabda, kata beliau, "Man qattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Kata Nabi, siapa yang memberi makan orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang dia kasih bebukuan itu sedikit pun. Ya. Itu yang saya bilang tadi, ada lelaki yang dia infak, orang soleh ini ya. Dia cerita orang baik, tidak apa-apa ya. 200 juta dia selama Ramadan itu, ya, untuk 50 penghafal Al-Quran, selama 30 hari full dia. Artinya apa? Dia dapat pahala, bukan hanya pahala 1 Ramadan. Karena yang dia beri dia menyiapkan makan untuk 50 santri selama sebulan, dia dapat pahala 50 Ramadan. Tambah pahala dia dewe, berarti dia dapat pahala 51 Ramadan gitu. Ini saya sedang kita pakai logika cerdas lain ya. Selama ini yang kadang kita masih berhitung-hitung galau. Ngajak ngasih bebukuan. Tadi siang kami bicara ini sama beberapa teman. Gimana caranya ya kita bisa puasa tapi kita dapat pahala 10 Ramadan. Berarti kita dapat pahala 300 Ramadan gitu. Gimana caranya ya kita? Berarti kita nyiapin iftar untuk 400-an orang gitu. Dahsyat ini ya. Saya ajak diri saya, keluarga saya dan kita semua, yuk. Kalau bebukuan kan enggak ada, maaf, maka disiapkan dari sekarang lah ya bekalnya kita.
Gimana caranya kita puasa Ramadannya sekali tapi dapat pahalanya 10 kali Ramadan, 20 kali Ramadan gitu. Atau tak sebanyak itu, mungkin kita pengen dapat pahala 5 kali Ramadan. Ya udah kita siapkan, kita janjian aja. Dek, untuk selama Ramadan ini kamu 1, 2, 3 beli bukannya sama abang ya, sama bapak, sama ibu ya gitu. Ya. Jadikan ini project. Kita tidak tahu kalau kita dewek puasa kita itu sempurna apa tidak tahu kita ya. Tapi kalau orang-orang yang soleh yang kita minta dia berbuka dengan makanan yang kita siapkan, apalagi dia baca Quran, ngapal Quran, murojaah hari-hari itu kan, dia duduk di masjid, dia duduk di pesantrennya gitu, masya Allah ya. Berapa banyak orang yang kita beri makanan untuk berbuka, sebanyak itu pula pahala puasa yang kita dapatkan. Itu proyek keempat ya. Jadiin proyek ini, menyiapkan makanan untuk berbuka. Terserah mau berapa orang. Kalau mau 1 orang berarti kita dapat 2 pahala Ramadan. 1 karena puasa kita, 2 pahala 1 orang yang kita berikan makanan berbuka. Kalau 2 orang berarti kita dapat 3 pahala Ramadan. Ya Allah, niat. Bismillah ya. Apalagi kalau sampai 50, apalagi kalau sampai 100 orang. Ya Allah. Ya dahsyat. Oke. Sudah berapa nih proyeknya? 1, 2, 3, 4. Nah. Oke, yang terakhir, yang kelima. Proyek, ini yang penting nih. Proyek Jumat. Ini proyeknya menarik nih. Bapak Ibu perhatikan ya hadisnya ya. Ini penting nih. Karena ini dunia akhirat. Kata Nabi, man ghassala yaumal jum'ah, siapa yang ghassala, bersuci pada hari Jumat, wa ghtasala, dan mandi menyiram sekujur tubuhnya. Maksudnya hari Jumat mandi, bukan mandi sunnah dalam hadis ini. Ini mandi wajib, mandi junub ini. Jadi hadis inilah yang dipakai, kalau ada orang berseloroh malam Jumat bunuh Yahudi itu, memang ini karena ghassala diterjemahkan dalam sebagian ulama mengartikan ghassala itu adalah berhubungan dengan istri. Ya. Barang siapa yang menggauli istri, hadisnya belum selesai ya. Man ghassala yaumal jum'ah, barang siapa yang menggauli istrinya pada hari Jumat, wa ghtasala, kemudian dia mandi dan menyiram sekujur tubuhnya, summa baqqara wa bataqara wa masa, dia pergi sholat Jumat pada awal waktu. Oke. Sholat Jumat awal waktu, wa bataqara wa masalam yarkab wadana minal imam, dia dapat awal khutbah dengan berjalan kaki, tidak berkendaraan, lalu duduk mendekati imam untuk mendengarkan khutbah, tidak berbuat sia-sia berbicara, maka setiap langkahnya dicatat menjadi pahala puasa dan ibadah malam 1 tahun. Itu di luar Ramadan. Sekarang jadiin oleh Ramadan kan pahala berlipat-lipat gitu. Ya. Jadi silakan, apakah kita mengartikan ini mangghasala ini berhubungan atau tidak apa-apa. Apakah mandi sunnah saja? Tidak apa-apa, silakan. Ya. Tapi intinya di sini, siapa yang hari Jumat kemudian dia mandi sunnah ataupun mandi wajib, sini mandi junub, lalu dia pergi sholat Jumat awal waktu. Jumat Ramadan yang 4 kali lah. Ramadan ini 4 kali atau berapa ya? Saya belum hitung. Awal waktu jalan dia ke masjid, ketemu, jadi tidak terlambat khutbah. Di sini dikatakan dengan berjalan kaki dan tidak berkendaraan hadisnya. Berarti cari masjid yang dekat rumah ya. Maka kita pernah lihat di medsos itu, di Arab ada orang yang diajak mau sholat Jumat ketemu tetangganya.
Mau sholat Jumat ketemu tetangganya naik kendaraan, diajak naik kendaraan, nggak mau dia. Kenapa? Karena dia mau ambil hadis ini, ya. Berjalan kaki, tidak berkendaraan, lalu duduk mendekat kepada imam untuk mendengarkan khutbah. Artinya kejar shaf awalus shafin, awal shaf paling depan. Dia tidak bicara, maka setiap langkahnya dicatat menjadi pahala puasa dan ibadah malam 1 tahun. Ya Allah, setiap langkah dicatat pahala puasa dan ibadah. Jadi siangnya puasa, malamnya full ibadah selama 1 tahun. Hadis Abu Daud nomor 292. Ini termasuk karunia Allah yang menunjukkan betapa besar rahmat Allah melalui ibadah, yang menyenangkan tadi itu, ya. Berkumpul bersama pasangan, kemudian dilanjutkan mandi wajib, datang ke masjid lebih cepat, jalan kaki, ambil shaf awal, dengar khutbah khatib, ya. Di sini dianjurkan tinggal pilih. Kalau semakin jauh masjidnya, semakin artinya pahalanya semakin besar. Mas Yuli kan sini ada, kalau sini berarti langkahnya berapa langkah tuh, Mas? Lebih jauh, artinya lebih banyak lagi pahala puasa dan ibadah malam selama 1 tahun, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini contoh Bapak Ibu, ya. Izin saya kepingin mengajak kita bikin project untuk Ramadan ini. Bikin project. Bukankah ini juga project-project sebetulnya tanpa Ramadan pun kita kepengen masuk surga, pengen dapat istana besar di sana, pengen dibebaskan dari api neraka, kan? Pengen mendapatkan kebahagiaan, pengen dapat pahala 30 kali pahala haji dan umrah itu, ya. Nah, ini Ramadan, besok nih Ramadan. Maksud saya, yuk. Berarti kalau sholat ya sudah, mulai dari sekarang biasakan kita sholat sunnah yang 12 rakaat itu, sholat sunnah rawatib. Hitung nian, jangan ditinggal-tinggal tiap hari. Tadi siapa? Ummu Habibah, sejak dia dengar hadis ini tidak pernah dia meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat itu, ya. Paling tidak kita tes macam mana Ramadan besok, tidak tinggal kita sholat sunnah rawatib itu, ya. Terus ini, perbanyak doa ketika berbuka, ketika sahur, ketika ba'da salat. Perbanyak doa di waktu Ramadan ini. Terus nih, syuruk, salat sunnah syuruk. Sabar, nahan ngantuk, duduk di masjid, baca Quran, kalau tertidur baca tegak, gitu kan? Ya. Terus memberi makanan. Kalau ini berarti kita harus menyiapkan dananya. Gak mesti banyak. Mau 1 orang boleh, 2 orang boleh. Ya, silahkan. Tapi intinya ambillah ini berpikir cerdas di bulan Ramadan, gitu. Ya. Lalu yang berikutnya tadi nih, Jumat Barokah. Selama ini kita maknai Jumat Barokah memberi makan pada di hari Jumat, bersedekah. Kalau ini lebih spesifik lagi, ya. Siap-siap dari pagi dan lakukan amal-amal yang disebut oleh Nabi SAW tadi itu. Allahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian. Maaf, saya tambahkan satu, ya, supaya ini bagian jadi proyek kita bersama, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi di awal saya baca hadis Nabi tentang fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, ya. Memperbanyak, anggap aja yang ke-6 ini, perbanyak sujud. Yang dimaksud perbanyak sujud di hadis itu, ini sahih Pak, ya, ini Muslim, adalah maksudnya memperbanyak sholat ini, ya. Nabi bilang begini, di hadis yang lain Nabi mengatakan begini, alaika bikasratis sujud. Ini sahih Muslim juga, alaika bikasratis sujud, fa innaka tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu anha darajatan wa hatta anka biha khati'atan.
Nabi SAW bilang, kata Nabi ya, alaika bikasrati sujud, perbanyaklah olehmu sujud. Fa innaka, karena sesungguhnya jika engkau, karena sesungguhnya la tasjudu lillahi sajadatan, tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud, illa kecuali rafa'akallahu anka, maka Allah angkat kamu dengannya derajat kamu. Satu kali sujud Allah angkat derajat kita. Wa hatta, dan Allah hapuskan khati'atan, kesalahan kita setiap kali sujud. Artinya kalau kita sujud satu hari, ini Ramadan ya, maaf lebih spesifik lagi Ramadan, kalau kita sujud kayak sekarang nih, salat wajib berapa? 17 rakaat. Berarti kalau fardunya saja, ini salat fardu kita berapa kali sujud? Berapa? 34. Kan satu kali rakaat 2. Maaf, kita hitung rakaatnya saja kalau kita, supaya enggak salah. Misal ya, kita buat project memperbanyak sujud, nama project 3000 sujud di Ramadan. Oke. Fardu kita 17 rakaat ya. Tadi rawatib 12. Taraweh mau ambil berapa? Hah? Ya 11 atau 20, terserah. Karena kata Nabi tadi, satu kali sujud mengangkat satu derajat, menghapus satu kesalahan. Makin banyak sujud, maka sebanyak itu pula Allah angkat derajat kita, sebanyak itu pula Allah hapuskan kesalahan kita. Umar memulai ini. Ya. Nabi 8, Abu Bakar 8, Umar memulai. Syafi'i yang tidak ulama mazhab yang Hanafi ya, maaf yang berbeda, siapa? Ahmad Hambali sama Syafi'i sama Maliki atau Hanafi yang berbeda sendiri ya. Kalau mau ambil 2-3 nggak apa-apa lah, tidak masalah lah ya, dan tidak usah kita permasalahkan. Hanya sedang bicara kasratus sujud, memperbanyak sujud. Udah? Apalagi ada lagi enggak salat yang bisa kita kerjakan? Duha. Duha berapa, Bu? Iyalah 4. Oke. Apa lagi? Tahajud akhir malam ambil berapa? Oke, kita coba saya tulis 8. Dah. Ini saja berarti 17 sampai 29, 40, sudah 52 ya. Witir di sini. Kalau kita ambil yang 23 berarti 29, 52, 56, 64 rakaatnya ya. Oh, belum kita tahiyatul masjid. Oh, belum sholat sunnah wudu. Ya. Oh, suruk tadi kita tambah suruk 2 rakaat. Berarti 54 atau 66. Oke. Kita ambil yang 54, kita bulitin aja. Kita bulatkan saja sehari 50 rakaat. Kalau sehari 50 rakaat berarti sama dengan 100 sujud. Kalau dia 30 hari berarti 3000 sujud. Oke, saya mengajak diri saya, istri saya, keluarga saya, kita semua di sini, jadikan Ramadan ini Ramadan terbanyak kita sujud seumur hidup. Karena Nabi tadi, alaika bikasratis sujud. Sahih hadis ini Muslim. Perbanyak oleh kamu sujud. Siapa yang sujud satu kali sujud, Allah angkat satu derajatnya. Siapa yang sujud, Allah hapus satu kesalahannya. Kalau selama Ramadan Allah kita 3000 sujud, asumsinya 50 rakaat saja per hari, berarti dapat kita hadis Nabi tadi. Nabi tambahkan lagi satu hadis sahih ya. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih
wa huwa sajidan, kata Nabi. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, tahu kapan? Wa huwa sajidan, kata Nabi, yaitu saat dia sedang sujud. Hadis itu ditutup fa aksarud du'a. Maka waktu sujud perbanyak membaca doa. Lari lagi ke sini nanti hubungannya nih, doa ya. Pembahasan api neraka. Nah, ayo gimana caranya pasang rencana kita mau berapa rakaat setiap hari selama Ramadan besok. Oke. Nah, ala kulli hal dibalik semua itu ibarat pelari maraton. Kalau pas lomba dia tidak pernah lari sebelumnya, ya dah pas lomba langsung berlari, apa yang terjadi? Kilometer pertama oke, kilometer kedua mulai ngos-ngosan, kilometer ketiga ngejam, keram, sudahnya tidak sampai kilometer 30. Ya. Nah, kalau kita ingin dapat proyek besar, ini proyek besar ini dengan cara sederhana, insya Allah sederhana, insya Allah. Kalaupun yang pakai uang ini, ya ini, mana tadi? Ya inilah ya, misal ya. Tapi ya sisihkan saja dari bukan kita. Ini proyek besar ini. Buat perencanaannya dan supaya sukses harus ada persiapan, i'dad, latihan. Latihannya dari sekarang, mumpung sekarang baru 10 Sa'ban, masih ada 19 hari. Yuk latihan nih, mulai. Suruh kita coba, minggu ini saya pengen sekali hari Jumat atau hari Ahad pas libur. Kita coba Jumat berkahnya. Semua nih kita cobain. Baca kulhunya, perbanyak baca al-ikhlasnya, gitu ya. Wallah alam bisawab. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, izin saya lebih banyak cerita amal ya, praktek, supaya lebih aplikatif itu, agar kita sempurna nanti mendapatkan keutamaan Ramadan. Sehingga kalau begini nih, saya yakin Allah mudahkan kita ketemu Lailatul Qadar, puncak dari ya salah satu bonus yang dahsyat sekali di Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Insyaallah banyak sekali pembahasan tentang hal-hal yang harus kita siapkan. Satu bab hadis satu aja ya. Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarafi husiba lahu qiyamul lailatin. Kata Nabi SAW, apabila seorang sholat malam, maksudnya sholat tarawih ya, apabila seorang sholat malam bersama imam hingga beranjak, maksudnya sampai selesai, dia sholat tarawih jamaah, husibalahu, maka dicatat baginya qiyamul lailatin, seperti mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Maksudnya kalau kita sholat tarawih jamaah sampai selesai gitu ya, maka kata Nabi SAW dia dapat pahala seperti orang yang sholat malam semalam suntuk tidak pernah berhenti. Maksudnya sepanjang malam itu dia sholat gitu ya. Sholat semalam suntuk itu bukan amalan ringan, tapi pahalanya bisa didapat dengan sholat tarawih bersama imam sampai selesai ya. Aku lukali hadza, wassalamualaikum li wa lakum. Semoga Allah beri kita kemudahan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.